Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang hari ini Allah masih memberikan kita kenikmatan-kenikmatannya, masih memberikan kita karunia-karunia-Nya, sehingga pada siang hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan penuh kebahagiaan, dan tentunya hari-hari kita bermanfaat, hari-hari kita penuh ibadah. Nah, mudah-mudahan semua nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita bisa kita jadikan ya wasilah untuk menambah bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang manfaat dan berkah. Mudah-mudahan keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan tentunya kita semua digolongkan orang-orang ahlus surga, penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita bersyukur, setelah kita memuji Allah, selanjutnya jangan pernah lupa, jangan pernah hilang dari diri kita dari apa yang disebut bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang rajin bersolawat itu bukti, ya, salah satu indikator dia cinta kepada Rasulullah. Salah satu bukti yang nyata bahwa dia ingin bersama Rasulullah. Orang yang gemar bersolawat, dia ingin menunjukkan bahwa dia itu cinta Rasulullah dan ingin diakui sebagai umat Rasulullah, dan nanti di akhirat mudah-mudahan digolongkan kita semua, yakni mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, pada kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Nasaihul Ibad karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani yang disarah oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat dari kitab ini ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah, sehingga kehidupan kita semakin baik, kehidupan kita semakin baik, kehidupan kita semakin baik, kehidupan dunia, apalagi kehidupan akhirat. Melanjutkan materinya yang kemarin kita sudah selesaikan sampai bab 2 maqalah ke-16, sekarang masih bab 2 maqalah ke-17. Ini berbicara tentang dua perkara, yakni perkara untung dan perkara celaka. Nah, perkara untung itu yang bagaimana? Yang kedua, perkara celaka pun yang bagaimana? Jangan sampai kita terjebak dengan aktivitas kita, kesibukan kita, kita tidak tahu nih, aktivitas kita ini termasuk yang mencelakakan atau yang menguntungkan. Oleh karena itu kita belajar. Kita belajar dari kitab ini, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita. Saya bacakan redaksinya. Wal maqalatu as-sabi'ah asyar, dan maqalah yang ke-17, kila dikatakan tuba ay al-khairu al-kathir. Tuba dikatakan kebahagiaan. Apa itu kebahagiaan? Al-khairu al-kathir, yakni kebaikan yang banyak. Liman kana aqluhu amiran, dikatakan memiliki kebahagiaan, yakni kebaikan yang banyak, adalah orang, ya, liman kana aqluhu amiran, bagi orang yang akalnya itu menjadi pemimpin. Apa maksudnya? Bi anna yaqdiya bi muradi aqlihil kamil, dengan mengikuti dan pada keinginan akal yang sempurna. Nah,
Wa huwa hu ay mailanu nafsihi ila mal. Apa ini? Istahi apa ini? Tashtahi min ghairi da'iyati syar'i. Yakni maksudnya adalah ya, asiran wa walun liman kana hawa'u amiran wa aqluhu asiran. Ya. Jadi makalah yang ke-17 ini menyampaikan kepada kita, berbahagialah wahai orang yang menjadikan akalnya pemimpin daripada nafsunya, dan celakalah bagi siapa? Bagi mereka yang menjadikan nafsunya sebagai pemimpin dan akalnya sebagai hamba, sebagai dipenjara. Ya. Jadi orang yang akalnya difungsikan dengan baik, tidak tunduk dengan nafsunya, maka dia mendapatkan kebaikan yang banyak. Kenapa? Karena ketika akal yang memimpin seseorang itu, maka dia akan logik pikirannya. Dia akan mengikuti mana yang merupakan perintah, mana yang merupakan larangan. Kalau larangan, dengan akalnya dia akan berpikir menjauhi. Dan kalau perintah, dengan akalnya dia akan mengerjakan dan akan menunaikan. Tapi berbanding terbalik dengan yang nafsu. Ketika seseorang dipimpin dengan nafsunya, ingat, nafsu selalu menjauhkan seseorang dari ibadah. Nafsu selalu membuat orang itu tidak mau beribadah. Selalu bertentangan dengan kebaikan. Itu nafsu. Ya. Oleh karena itu, dikatakan beruntung seseorang apabila dia menjadikan akalnya sebagai pemimpin. Dan dikatakan seseorang itu celaka apabila menjadikan hawa nafsunya sebagai pemimpin. Itu makalah yang ke-17. Sekarang kita masuk makalah yang ke-18. Makalah yang ke-18 ini yakni perintah untuk meninggalkan dua perkara. Kalau kita nggak baca ini, kita nggak tahu nih perkara apa yang harus ditinggalkan. Ya, kita akan baca redaksinya. Wal maqalatu atsamina asyar. Adapun makalah yang ke-18, qila dikatakan man taraka dzunuba raqqal qalbu ay fa yaqbalun nasihah wa yakhsha'u laha. Man taraka dzunuba raqqal qalbu. Apa maksudnya? Barang siapa yang meninggalkan dzunub. Apa itu dzunub? Dosa-dosa. Maka pasti akan menjadi halus hatinya, akan menjadi tajam hatinya, akan menjadi lembut hatinya. Ya. Dan biasanya orang yang seperti ini itu mudah menerima nasihat, gampang dikasih tahu, sadar kalau diingatkan. Kalau orang yang meninggalkan dosa. Wa man tarakal haram, dan barang siapa yang menjauhkan hal-hal yang haram, baik makanan, minuman, pakaian, apapun itu bentuknya, yang haram-haram dijauhkan. Wa akilal halal wa saffat fikrahu. Orang yang menjauhkan haram itu adalah orang yang pasti katanya nih, saffat fikrahu. Pikirannya itu akan jernih. Ya. Makanya jangan heran orang-orang yang suka makan yang haram, memakai yang haram, menggunakan cara haram, melampiaskan dengan cara yang haram, itu pikirannya pasti kotor. Pikirannya pasti jelek, pikirannya pasti negatif, ya. Kenapa? Karena sesuatu yang haram itu pasti bertentangan sama Allah. Ya, dan pastinya ketika seseorang itu gemar melakukan yang haram-haram, itu pasti pikirannya menjadi kotor. Hatinya menjadi
kotor juga dan tidak tajam dan tidak lembut, tidak mudah dinasihati. Ya, ini menjadikan sebuah kesimpulan bahwa salah satu penyebab seseorang susah dinasihatin bisa jadi karena di dalam diri orang itu banyak yang haram-haram. Minumannya banyak yang haram, makanannya banyak yang haram, atau yang dia gunakan bajunya, celananya, aksesorisnya, apapun itu yang haram-haram. Nah, biasanya orang yang suka dengan haram-haram ini itu susah dinasihatin. Ya. Selanjutnya makalah yang ke-19. Tentang apa ini makalah? Makalah yang ke-19 ini menjelaskan tentang dua wahyu ya yang diberikan kepada nabinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan wahyu ini itu hanya kepada nabi tertentu saja. Wal maqalatu astasi'ah asyar, dan makalah yang ke-19 uhiya ila ba'dil anbiya, telah diwahyukan kepada sebagian anbiya, para nabi. Ati'ni fima amartuk wala ta'sini fima nasahtuk. Kata Allah, taatilah aku dalam hal yang telah aku perintahkan, dan janganlah kamu bermaksiat kepadaku dalam hal yang telah aku nasihatkan kepada kamu. Imam An-Nawawi Al-Bantani menjelaskan kalimat ini, fima da'autuka ila ma fihi as-salah wa nahya wa nahaituka amma fihi al-fasad. Imam An-Nawawi menjelaskan kalimat ini dengan maksudnya dalam hal ini yang telah aku perintahkan kepada kamu pada perkara yang di dalamnya ada kebaikan. Artinya sesuatu yang diperintahkan oleh Allah pasti di dalamnya itu ada perkara-perkara yang baik, ya. Dan di dalam hal yang telah saya sampaikan, aku sampaikan kepada kalian, kata Allah, dari hal yang di dalamnya ada kerusakan. Intinya begini, setiap sesuatu itu mengandung perintah, itu pasti di dalamnya ada hal yang positif, ada hal yang baik, ada hal yang berguna, ada hal yang bermanfaat. Itu makanya kita disuruh melakukan, mengerjakan. Nah, ketika kita dilarang, disuruh menjauhi, disuruh tidak mengerjakan, karena ketahuilah di situ pasti ada keburukan, di situ pasti ada kejelekan. Makanya kita dilarang oleh Allah untuk melakukannya, ya. Coba kita lihat yang contoh kasus. Kenapa banyak orang disuruh puasa, terutama puasa Ramadan. Puasa Ramadan masih belum cukup, ada puasa sunnah, Senin Kamis. Senin Kamis masih belum cukup, ada puasa Ayyamul Bid. Puasa Ayyamul Bid belum cukup, puasa Senin Kamis belum cukup. Ada lagi puasa Nabi Daud. Sekarang puasa, besok enggak. Besok puasa, besoknya enggak. Terus begitu, selang-seling. Nah, kenapa disuruh seperti itu? Karena di dalam puasa itu banyak kebaikan. Banyak yang banyak yang bermanfaat bagi diri orang yang melakukan puasa itu. Sebaliknya, ketika Allah melarang sesuatu, misalnya katakanlah melarang main judi, melarang minum minuman khamr. Nah, di situ pasti ada keburukan karena sampai dilarang sama Allah karena Allah tidak menghendaki keburukan. Makanya Allah larang tuh kita, manusia jangan dekati judi, jangan dekati khamr, karena di situ banyak keburukan-keburukan. Jadi yang harus kita pahamkan dalam diri kita, sesuatu yang dilarang itu harus dijauhi karena di situ ada keburukan. Dan sesuatu yang diperintahkan harus kita kerjakan karena di situ ada kebaikan yang banyak. Ya, al khairu al katsir. Kemudian yang selanjutnya, maqalah yang ke-20. Wal maqalatul 'ishrun.
Dan maqalah yang ke-20, qila dikatakan ikmalul aqal ittiba'u ridwanillahi ta'ala wajtinabu sukhatihi ay fa khilafu dzalika junun. Ya, maqalah yang ke-20 ini dikatakan ikmalul aqal, sempurnanya akal, ya, ittiba'u ridwanillah adalah mengikuti ridhonya Allah, wa ijtinabu sukhatihi dan menjauhi murkanya Allah. Jadi maqalah yang ke-20 ini memberikan kita sebuah statement yang sangat jelas. Orang yang akalnya sempurna adalah orang yang mampu menjalankan semua perintah Allah. Ketika seseorang tidak mampu mengerjakan yang diperintahkan sama Allah, dia mengerjakan yang dilarang oleh Allah, maka kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, orang tersebut akalnya tidak sempurna. Ini mungkin hal yang baru bagi kita, bahwasanya ketika kita tidak mampu menjauhi yang dilarang Allah, maka disitulah akal kita berkurang. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, wal'iyazubillah. Semoga Allah menjauhkan kita semua dari yang seperti itu, ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terus yang selanjutnya, maqalah yang ke-21. Wal maqalatul ahadiyatul wa 'ishrun. Wal maqalah al-hadiyatu wal 'ishruna, dan maqalah yang ke-21. Qila dikatakan la gurbata lil fadil wala dhanal lijahil. Ini menarik nih, ini menarik. Jangan sampai kita salah memahami. La gurbata lil fadil, tidak ada keterasingan bagi orang yang unggul, bagi orang yang memiliki keutamaan, dan tidak ada tempat tinggal bagi orang yang bodoh. Ya, Imam An-Nawawi dalam syarahnya menjelaskan seperti ini. Ai al-muttasifi bil ilmi wal amal kana mukarraman mu'azzaman 'indan nas fi baladin kana fakana kullu baladin 'indahu wa dhanna walau kana ghariban wal jahilu bi khilafi dzalik. Ya, Imam An-Nawawi menjelaskan, orang yang disifati dengan ilmu dan amal, jadilah dia mulia dan diagungkan oleh manusia di daerah manapun dia berada. Terus, maka jadilah setiap negara adalah tanah air walaupun keberadaannya adalah sebagai orang asing. Sedangkan orang yang bodoh berpikir itu semua sama. Nah, ini aneh kan? Orang bodoh itu aneh. Maqalah yang ke-21 ini memberikan kita penjelasan bahwa ketika seseorang memiliki ilmu, setelah punya ilmu, dia mengamalkan ilmunya, maka kata maqalah yang ke-21 ini, orang yang seperti itu adalah orang yang nanti akan dimuliakan dimanapun dia berada. Walaupun dia bukan di negaranya, walaupun dia bukan di tempat tinggalnya, walaupun dia bukan di kampungnya, bukan di kotanya, tapi dengan ilmu dan amal, orang yang seperti ini akan dimuliakan, akan diagungkan. Nah, ini sudah banyak kita lihat tentunya. Orang-orang yang seperti ini sudah banyak. Betapa dengan ilmu dan amal itu dia dimuliakan di masyarakat, dia dimuliakan oleh manusia. Dan orang yang bodoh ini malah aneh. Anehnya kenapa? Dia mengatakan nggak perlu ilmu, nggak perlu amal. Nanti juga kita dimuliain sama orang. Nah, ini orang bodoh. Ya, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah, dari sini kita banyak belajar, banyak hal yang bisa kita dapat
Dan mudah-mudahan ini membuka wawasan kita, membuka jalan bagi kita untuk memperbaiki diri kita. Bagaimana menjadi manusia yang utama, bagaimana menjadi manusia yang diridhoi sama Allah, menjadikan aktivitas kita, kegiatan kita menjadi bernilai dan diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu saja hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa diamalkan. Mohon maaf jika ada yang salah. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Allahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.